Ada kabar gembira untuk para keluarga penerima manfaat KPM PKH, KPM BPNT, maupun KPM BPNT PPKM. Nah, tiga kategori KPM ini, ini akan mendapatkan sebuah perlakuan atau status kejelasan dan juga KPM di antara umur sekian sampai sekian ini, ini akan mendapatkan sesuatu istimewa. Ini layaknya sebuah bonus ya. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira untuk para keluarga penerima manfaat KPM PKH, KPM BPNT, maupun KPM BPNT PPKM. Nah, tiga kategori KPM berikut ini, ini diantaranya ada lansia, disabilitas berat, dan KPM yang umurnya di bawah 40 tahun. Nah, ini kabar gembira untuk ketiga kategori ini kira-kira akan mendapatkan apa ya? Salah satunya ini seperti sebuah bonus ya untuk salah satu dari tiga kategori berikut ini. Nah, daripada penasaran, simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, baru-baru saja Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan Kementerian Sosial akan lebih memberikan perhatian kepada masyarakat yang mengalami masalah sosial. Anggaran Kementerian Sosial akan dioptimalkan untuk membantu kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di kawasan 3T. 3T ini ya seperti kawasan tertinggal, terdampak, seperti itu. Kemudian Kementerian Sosial ini telah melakukan restrukturisasi organisasi dengan meniadakan beberapa jabatan setingkat eselon 1 dan eselon 2. Kemudian dari kebijakan ini, maka anggaran yang semula untuk tunjangan dan fasilitas pejabat bisa dioptimalkan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Wah, ini berita sangat menarik sekali di sini karena yang biasanya dibuat untuk gaji setingkat pejabat di eselon 1 dan 2 ini dialihkan ya anggarannya untuk bantuan sosial. Nah, ini apakah berarti nanti bantuannya akan bertambah atau seperti apa? Nah, simak terus ya penjelasannya. Kemudian di berbagai daerah, ini ada masyarakat kita yang tinggal di daerah rawan. Kementerian Sosial ini akan membantu bagaimana mereka meningkatkan ekonominya, seperti di Kabupaten Agats, Papua. Nah, Kementerian Sosial membantu dengan peternakan ayam, petelur, dan mendirikan koperasi di sana. Nah, ini kata Menteri Sosial ketika jumpa pers di kantor Pusat Kemensos Jakarta tanggal 18 Januari kemarin. Menteri Sosial ini juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Ada jutaan lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan dan atau tanpa keluarga. Nah, ini ada yang dengan keluarga, ada yang hanya sendirian ya. Nah, ini yang paling kasihan ini lansia yang sendiri, yang tunggal. Nah, mereka ini mengalami berbagai masalah dan untuk itu membutuhkan penanganan yang lebih insentif katanya. Dalam beberapa kasus dijumpai kondisi lansia yang berada dalam keadaan memprihatinkan. Misalnya, ada lansia yang jangankan berdiri, duduk pun nggak bisa. Kemudian juga ada ibu-ibu lansia yang merawat 2 anaknya yang menderita ODGJ. ODGJ ini artinya orang dalam atau orang dengan gangguan jiwa. Dan 1 cucu yang juga ODGJ. Wah, banyak sekali ya ODGJ yang dirawatnya. Sudah begitu rumahnya juga
sangat sederhana, kata Ibu Menteri Sosial. Kemudian untuk membantu para penerima manfaat yang menghadapi masalah seperti di atas yang sudah saya ceritakan tadi, nah Menteri Sosial itu menyatakan jajaran Kemensos akan lebih banyak turun ke lapangan. Jadi ke depan Kementerian Sosial dan jajaran akan lebih banyak turun mengatasi permasalahan di lapangan, termasuk pendamping. Jadi pendamping ini akan banyak tugasnya. Nah, jadi kami nanti mungkin akan banyak sekali tugas di tahun 2022 ini. Karena mungkin nanti akan ada program-program baru seperti bantuan untuk anak yatim atau piatu atau yatim piatu. Kemudian yang ini yang terbaru nanti saya bacakan kembali. Saya lanjutkan di sini. Jadi ada juga kasus di mana seorang anak yatim yang harus menyiapkan makanan ketika ibunya yang sedang sakit. Nah, ini pendamping punya peran untuk membantu penerima manfaat. Jadi kalau mungkin nanti menemui anak yatim, kemudian ternyata ibunya tersebut penerima manfaat dan sedang sakit, nah ini nanti kami ditugaskan untuk membantu memasak makanan untuk keluarga tersebut. Nah, kemudian itu kata Ibu Menteri ya, jadi instruksinya seperti itu nanti, harapannya atau targetnya seperti itu. Dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks, Menteri Sosial ini memastikan akan mengoptimalkan peran pendamping, khususnya mengatasi masalah aksesibilitas seperti permasalahan yang dihadapi kelompok rentan. Sepanjang tahun 2021, ini Kementerian Sosial telah membantu kelompok rentan, baik lansia maupun penyandang disabilitas, mendapatkan bantuan melalui PKH, kemudian BPNT, dan BPNT PPKM. Data Kementerian Sosial ini menunjukkan untuk lansia dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga penerima PKH dan BPNT atau kartu sembako itu sebanyak 1,4 juta. Nah, kurang lebih ya. Kemudian lansia dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga penerima BPNT atau kartu sembako PPKM itu sebanyak 6,2 juta. Kemudian untuk lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan keluarga penerima PKH dan BPNT atau kartu sembako sebanyak 7,2 juta. Lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan keluarga penerima BPNT atau kartu sembako PPKM itu sebanyak 4,3 juta, 4,6 juta maksud saya. Nah, menyesuaikan kebijakan pemerintah tahun 2022, nah ini ya intinya ya di video ini, Kementerian Sosial akan memasukkan lansia dan disabilitas dan penyandang disabilitas penerima BPNT PPKM ke data penerima BPNT reguler. Nah, jadi yang kemarin BPNT PPKM yang merasa lansia dan juga disabilitas, nah ini nanti ada harapan, ada peluang besar untuk dimasukkan jadi peserta BPNT reguler. Nah, ini mungkin nanti untuk penggenapan 18,8 juta. Karena kan setiap waktu kan datanya itu berubah. Ada yang mungkin meninggal dari BPNT reguler, ada yang mungkin keluar, ada yang mungkin sudah sejahtera. Nah, ini nanti yang biasanya dapat BPNT PPKM yang seharusnya habis bulan Desember kemarin 2021. Nah, yang penerima BPNT PPKM yang masuk kategori lansia dan disabilitas itu akan dimasukkan jadi penerima BPNT reguler. Jadi diperpanjang tahun 2022 ini. Kemudian untuk penerima bantuan sosial, nah ini artinya ya penerima PKH atau juga BPNT yang di bawah usia 40 tahun. Nah, ini disimak baik-baik. Kementerian Sosial akan meningkatkan kemandirian ekonominya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan. Nah, ini jadi bonusnya itu nanti akan diberikan pelatihan kewirausahaan. Karena memang umur di 40 tahun ke bawah itu kan masih produktif. Harus bisa mandiri, harus bisa berwirausaha agar tidak terus-terusan menggantungkan bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT. Nah, ini jadi programnya untuk 2022 ini harus banyak yang sudah mandiri, sudah graduasi, khususnya untuk yang usia produktif. Nah, jadi siap-siap ya, yang KPM PKH atau KPM BPNT yang umurnya itu 40 tahun ke bawah. Kemudian nanti akan melibatkan kemitraan dengan masyarakat. Pada kesempatan ini pendamping juga bisa mengikuti pelatihan, karena mereka juga banyak yang tingkat ekonominya kurang. Nah, ini ya.
Jadi menjadi perhatian khusus di sini juga. Untuk meningkatkan kinerja pendamping sosial, Menteri Sosial akan evaluasi dan memastikan mereka bertugas di wilayah di mana mereka tinggal. Nah ini. Nah kemudian dikatakan juga kehadiran negara di tengah masyarakat yang kesulitan salah satunya ditentukan dari performa dari para pendamping. Jadi pendamping ini menjadi ujung tombak ya dari Kementerian Sosial untuk bagaimana menangani masalah sosial yang ada di kalangan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Sosial menekankan pentingnya peran pendamping. Mensos meminta pendamping PKH dan TKSK aktif memonitoring dan melaporkan berbagai masalah sosial di wilayah tugas mereka, termasuk aktif membantu pemerintah daerah dalam memutahirkan data. Nah ini diambil beritanya resmi ya dari Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi tadi ya Sobat YouTube, intinya yang 3 golongan atau kategori itu, yang pertama lansia dan disabilitas, ini yang awalnya dari BPNT PPKM, ini akan dimasukkan ke data penerima BPNT reguler. Kemudian yang ketiga, kategori atau golongan ketiga yakni KPM, baik PKH maupun BPNT yang umurnya 40 tahun ke bawah, itu nanti akan diberikan pelatihan kewirausahaan agar bisa mandiri, agar bisa graduasi, ini nantinya diharapkan. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.